Selamat malam, perkenalkan saya Rizkani Santosa dengan NIM 1901141, Prodi Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi bisnis yang efektif. Baiklah, langsung saja. Pengertian komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam jenis dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Efektivitas komunikasi bisnis sangat berpengaruh pada sistem, proses, efisiensi, dan setiap lapisan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi yaitu kecocokan, pengendalian, kredibilitas, ketetapan, persepsi, dan keberhasilan TIK. Syarat komunikasi bisnis yang efektif yang pertama lengkap, singkat, pertimbangan, kejelasan, konkret, dan ketelitian. Memperbaiki komunikasi yang pertama, membuat satu pesan secara lebih berhati-hati. 2. Meminimalkan gangguan proses komunikasi. 3. Mempermudah upaya. Keberhasilan komunikasi bisnis 95% di dalam suatu organisasi akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Hambatan komunikasi antara lain hambatan teknis, hambatan semiotik, dan hambatan manusiawi. Komunikasi interpersonal, komunikasi antarpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih merupakan suatu konteks komunikasi di mana setiap individu saling menghargai. Definisi menurut para ahli. Klasifikasi komunikasi yang pertama, klasifikasi interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, dan wawancara. Tahapan komunikasi yang pertama, sensei, asosiasi, persepsi, memori, dan berpikir. Tujuan komunikasi yang pertama, menemukan diri sendiri. 2. Komunikasi di antara orang yang sudah memiliki ikatan emosi yang kuat. 3. Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Manfaat komunikasi yang pertama, mendatangkan manfaat intelektual, dapat membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita, memberikan manfaat praktis, dan komunikasi interpersonal sangat penting. Ciri-ciri komunikasi biasanya dalam suatu kedekatan yang cenderung menghendaki keakraban, lebih menonjolkan dan mendekatkan psikologi daripada unsur sosiologisnya. Elemen komunikasi antara lain komunikator, komunikan, stimulus, gangguan, filter, dan umpan balik. Sifat komunikasi terdiri dari beberapa hal berikut ini. Prinsip komunikasi yang pertama, suatu proses transaksi memiliki tujuan, ambigu, berbentuk simetris, dan merujuk pada isi dan hubungan. Karakteristik komunikasi melibatkan paling sedikit dua orang, tidak harus bertujuan, menghasilkan beberapa pengaruh, dan tidak menggunakan kata-kata. Fungsi komunikasi yang pertama, membangun dan mempertahankan hubungan baik antar individu. 2. Memberikan pengetahuan. 3. Mengubah sikap. Dan yang terakhir, membantu jalan menuju kesuksesan. Faktor-faktor komunikasi antara lain citra diri, citra pihak lain, lingkungan fisik, kondisi, bahasa, dan aspek komunikasi. Kelebihan komunikasi tatap muka, umpan balik bersifat segera, melibatkan dimensi verbal dan non-verbal, dan jumlah partisipan serta pola gaya komunikasi. Kekurangan komunikasi diantaranya tidak dapat menjangkau khalayak luas, 2. Menimbulkan konflik, 3. Menimbulkan kesalahpahaman, dan 4. Mengurangi kehadiran sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.